Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama Jani untuk mengabarkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Kamis 11 Februari 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu channel YouTube Kompas TV dan juga jangan lupa klik tombol lonceng di sebelahnya supaya kamu tidak ketinggalan update berita terbaru dari Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, untuk mencegah peningkatan penyebaran COVID-19 jelang libur panjang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB melarang PNS dan keluarganya bepergian keluar daerah terhitung sejak tanggal 11 hingga 14 Februari mendatang. Bagi aparatur sipil negara yang melanggar, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB akan mengenai sanksi ringan, sedang hingga berat. Perjalanan keluar kota hanya diberikan kepada PNS karena pekerjaan dan harus mendapat izin tertulis dari pejabat terkait. Menegaskan bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 itu merupakan tanggal dimulainya kebijakan larangan bepergian keluar daerah bagi ASN. Hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dengan demikian, tanggal 11 Februari 2021 tetap merupakan hari kerja bagi seluruh pegawai ASN dan seluruh pegawai ASN tetap untuk melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya. Kemudian apabila di dalam masa periode ini ada pegawai aparatur sipil negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka disyaratkan untuk mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dari masing-masing instansinya. Jadi harus dari pejabat pembina kepegawaian. Berita kedua, sahabat Kompas TV, aksi pemukulan seorang pria terhadap petugas suku dinas sumber daya air DKI Jakarta viral di media sosial. Pemukulan terjadi di daerah Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat itu, petugas tengah menurunkan pompa untuk menyedot air yang merendam rumah warga. Namun pelaku marah dan melakukan pemukulan karena merasa mobil petugas menghalangi jalan kendaraannya yang akan ke rumah sakit. Setelah aksinya viral, pelaku pemukulan akhirnya memohon maaf. Pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf kepada korban di kantor suku dinas sumber daya air Jakarta Timur. Hal ini saya menyatakan permohonan maaf kepada pihak korban atas kejadian yang seharusnya tidak saya lakukan, tindakan pemukulan terhadap Pak Irfan yang sedang bertugas di Kelurahan Bidara Cina. Dengan ini saya meminta dengan ketulusan hati, kerendahan hati Pak Irfan dan rekan-rekan SDA untuk bisa memaafkan saya dan bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Untuk urusan video yang telah berada di media sosial, saya harap juga kepada semua rekan-rekan dan teman-teman daripada SDA dan pihak-pihak terkait, bahwasanya di sini kami sebagai pihak SDA sudah memaafkan pelaku, agar video yang beredar itu tidak lagi menjadi sebuah permasalahan yang tadinya sudah selesai menjadi lebih parah atau ditambahi dengan opini atau menggoreng sebuah opini yang nantinya menyesatkan. Berita ketiga, sahabat Kompas TV, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya menjadi korban penusukan. Gumilar ditusuk oleh mantan petugas keamanan di kantor yang dipimpinnya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan suasana saat peristiwa penusukan terjadi. Saat itu, pelaksana tugas Kadis Parekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya sedang duduk di area tunggu. Pelaku kemudian tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dari tasnya dan menusuk paha Gumilar. Polisi menyebut pelaku melakukan penusukan lantaran kesal atas jawaban kepala dinas terkait kejelasan kontrak kerjanya. Kondisi korban masih dalam keadaan stabil, namun masih dalam proses perawatan karena luka di bagian paha kiri, ya, untuk korban yang pertama itu sedalam 4 cm. Dan kemudian untuk luka dari korban yang kedua juga sama, di bagian dada kiri harus dilakukan perawatan, dijahit ya.
Untuk tersangka, kita sangkakan dengan pasal beberapa pasal, tapi paling utama ayat 351 ayat 2 ya, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan dilapiskan dengan undang-undang darurat dengan membawa senjata tajam. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, sahabat Kompas TV. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu ya. Dadah!